Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Rizky SHMKN, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui skema pernyataan diri dosen atau unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan unjuk kerja di bidang pengajaran khususnya untuk mata kuliah hukum waris perdata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang saya ampuh selama 16 pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali evaluasi, yakni ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di kelas serta didukung dengan media berbasis digital melalui platform Sepada Umpri. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi ajar, mengunduh RPS, mengunggah tugas. Saya menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Delivery Interaction Assessment atau DIA yang mencakup penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, presentasi visual, dan diskusi berbasis konteks. Mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelas, studi kasus, serta presentasi kelompok. Evaluasi dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 35%, UAS 35%. Tugas yang saya berikan bersifat individual maupun kelompok bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu aktual dalam hukum waris perdata serta pembagian waris, hibah, wasiat dalam hukum perdata. Deskripsi singkat mata kuliah hukum waris perdata membahas ketentuan-ketentuan yang mengatur pengalihan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia menurut sistem hukum waris perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut Dugulik Red Book. Capaian pembelajaran lulusan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam praktek keilmuan hukum, menguasai prinsip-prinsip dasar, asas, teori, dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum waris menurut KUH Perdata, mampu menyampaikan pendapat hukum secara logis, sistematis, dan argumentatif, baik secara lisan maupun tertulis, mampu menerapkan norma hukum waris perdata dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional dan beretika. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, asas, dan sistem hukum waris perdata berdasarkan KUH Perdata. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis pewarisan dan klasifikasi ahli waris yang berdasarkan hukum perdata. Mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan kasus hukum waris perdata secara argumentatif dan logis, mampu membandingkan hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya secara konseptual. Sub CPMK menjelaskan pengertian dan lingkup waris perdata, menjelaskan asas-asas pewarisan dalam KUH Perdata atau ab intestato dan testamen, mengidentifikasi golongan ahli waris menurut KUH Perdata, menjelaskan hak mutlak atau legitimasi porsi dalam penolakan waris, menganalisis suatu kasus pewarisan dan menentukan siapa yang berhak menerima waris, menyusun argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa waris perdata, menguraikan perbedaan sistem waris perdata barat dengan sistem waris adat dan sistem waris secara Islam maupun umum. Sebagian bagian dari proses pembelajaran saya juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan interaktif bersama praktisi seperti notaris maupun advokat guna meningkatkan pemahaman terhadap dinamika hukum waris perdata. Demikian pernyataan ini saya sampaikan dalam rangka penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor serta tim penilai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, perkenalkan saya Rizky Esa FKN, pengampu pada mata kuliah Hukum Waris Perdata. Ketemu lagi bersama saya akan mengajari Hukum Waris Perdata selama 16 kali pertemuan. Nanti di pertemuan ke-8 ada sesi UTS dan pertemuan 16 ada UAS ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi adik-adik, Hukum Waris Perdata ini sudah ada di e-learning ya, di Spada. Adik-adik nanti bisa mengakses RPS ya. Jadi ini ada RPS-nya. Nanti adik-adik bisa lihat selama 16 kali pertemuan ini kita akan mempelajari apa aja ya. Jadi nanti bisa dicek RPS-nya, itu bisa di-download. Ini saya tunjukin. Nah, ini. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya adik-adik bisa cari bahan ya sebelum masuk. Jadi nanti di beberapa minggu ke depan kita akan juga buat forum diskusi ya. Kita akan membahas seputar waris perdata. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dulu hukum waris. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Ketika seseorang meninggal dunia ya, jadi hukum waris ini identiknya ketika orang meninggal dunia. Nah, ketika orang meninggal dunia ya, apa yang selalu dipikirkan orang? Ayo. Warisan ya, ada pembagian warisan. Nah, istilah warisan itu, waris, apa aja yang terlibat di dalamnya? Ada warisan, ada harta warisan, ada ahli waris, ada pewaris. Ya, jadi kayaknya sangat familiar ya kalau hukum waris ya. Jadi di hukum kita mempelajari itu sebenarnya apa sih itu warisan atau hukum waris ya. Jadi di mata kuliah ini, jadi adik-adik mempelajari hukum waris ini, apa sih yang ingin dicapai setelah mempelajari hukum waris ini? Itu ada namanya capaian pembelajaran. Jadi di mata kuliah hukum waris ini, adik-adik nanti akan memahami konsep dasar hukum waris perdata dalam sistem hukum di Indonesia yang bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, Pak, kok hanya hukum perdata? Nanti di mata kuliah lain akan ada namanya hukum waris Islam dan hukum waris adat. Nah, hukum waris di Indonesia itu sifatnya pluralisme, artinya banyak aturan. Nah, khusus untuk di mata kuliah saya hanya mempelajari hukum waris perdata. Kemudian apalagi yang ingin dicapai? Menganalisis asas-asas dan prinsip hukum waris perdata termasuk hak waris, urutan pewarisan dan akibat hukum dari kematian seseorang. Jadi ternyata kematian itu menyebabkan akibat hukum. Ya, jadi bukan hanya perkawinan aja yang menyebabkan akibat hukum, ternyata kematian juga mengakibatkan menimbulkan hukum ya. Kemudian mengidentifikasi perbedaan sistem pewarisan, hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Nanti setelah mempelajari ini kalian bisa tahu, oh ternyata ini lingkupnya waris perdata, oh ini lingkupnya waris Islam. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian mampu menerapkan hukum waris perdata dalam studi kasus secara teoritis, praktis, seperti pembagian waris, surat wasiat, dan pengangkatan ahli waris. Jadi setelah mempelajari hukum ini, jadi kalau orang nanya nanti seputar hukum waris perdata, datang sama kalian sudah tahu nih gimana solusinya. Jadi kita nanti akan bisa memberikan solusi. Nah, ini pengertian hukum waris. Adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain. Ya, ini menurut Wiryono. Ya. Kemudian menurut George van den Berg, semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan pihak ketiga. Nah, ini prinsip-prinsip kewarisan. Yang berpindah dalam pewaris adalah kekayaan. Jadi hanya kekayaan saja yang berpindah. Ya, Pak, apakah bisa berpindah kedudukan?
Bisa nggak misalnya gini, bapaknya seorang kepala sekolah meninggal, terus digantikan anaknya jadi kepala sekolah? Nggak kan? Nggak. Ternyata pewarisan itu hanya yang berpindah adalah hak kekayaannya saja. Misal, ada cerita hak. Pernah nggak dengar orang menciptakan lagu? Ya, itu kan disebut hak kekayaan intelektual. Jadi ketika seseorang meninggal, itu bisa dialihkan ke pewarisnya. Apa yang dialihkan? Royalti. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian, pewaris hanya terjadi karena kematian. Jadi timbulnya pewarisan itu karena kematian. Kemudian ahli waris harus ada pada saat terbentuknya warisan. Terbukanya warisan. Jadi, Pak, gimana kalau ahli warisnya hilang? Ditunggu. Seberapa lama? 20 tahun. Itu yang pertama kalau orang hilang. Pak, kayak mana seandainya yang masih hidup adalah istri yang saat itu mengandung, ada anaknya. Apakah warisan dibagi? Tidak. Ya, itu menunggu si calon bayi itu lahir. Jadi menurut pasal 2 KUH Perdata, anak yang di dalam kandungan juga memiliki hak. Jadi ditunggu dulu lahirannya. Walaupun nanti setelah dia melahirkan, anak itu nggak akan ada. Misalnya dia keguguran, ya kalau udah keguguran baru bisa dibagi dia. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak memandang asal barang-barang untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Kemudian ada macam-macam ahli waris. Yang pertama, menerima warisan karena anggota keluarga atau darah dari si pewaris. Jadi orang menerima waris itu karena dua. Pertama karena ada garis keturunan atau golongan darahnya, ya. Yang kedua karena menerima wasiat. Nah gitu. Jadi yang menerima wasiat di KUH Perdata ini nggak melulu harus saudara, bisa orang lain, bisa. Misalnya saya punya harta nih. Nah, saya mau mewariskan kepada pembantu saya nih. Ini pembantu saya sudah lama ikut. Boleh di KUH Perdata. Boleh diwasiatkan, tapi tidak melanggar yang namanya legitimasi polsi. Jadi besarnya wasiat itu sudah dilihat ya, setengah bagian dari warisan. Boleh semuanya? Nggak boleh. Jadi kalau kalian lihat di film-film sinetron, dia mengalihkan ke orang lain semua, itu nggak ada. Bolehnya cuma 1/3. Kemudian legitimasi polsi. Nanti ini diistilahkan LP. Menurut pasal 913 KUH Perdata, yang dimaksud dengan legitimasi polsi adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara masih hidup maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat sesuatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak yang harus dimiliki dari ahli waris berdasarkan undang-undang. Jadi maksud dalam pasal 913 ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ahli waris itu, ya, pewaris, bukan ahli waris, pewaris tidak boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Yang boleh adalah 1/3. Pak, kayak mana seandainya si pewaris mewasiatkan lebih dari 1/3, bisa dituntut di pengadilan. Gitu, tiba-tiba ada orang yang mewasiatkan semua hartanya sehingga ahli warisnya nggak dapat, itu bisa dituntut. Ya. Kemudian kita lanjut di pasal 914 adalah bagian mutlak untuk ahli waris dalam garis ke bawah berdasarkan ini. Jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak, maka LP-nya adalah setengah dari bagian menurut undang-undang. Itu maksudnya seperti ini. Ya, saya gambarkan. Ya. Jadi kalau di hukum waris, ya, banyak macamnya kode-kode ini ya, simbolnya ya. Jadi kalau yang diarsir biasanya itu yang meninggal, ya. Kita bilang ini ayah, ini ibu, ya. Dia punya anak satu katanya kan. Jika hanya memiliki satu orang anak, ini kita buatlah namanya X1.
ke samping adalah karena hubungan perkawinan, ke bawah karena hubungan darah. Anaknya satu. Kalau anaknya satu, maka katanya setengah. Nah, paham ya? Jadi kalau menguji waris itu ketika setengah ditambah setengah ini kan jadi satu bagian. Itu benar. Ya, jadi menguji waris itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika meninggal dua orang anak sah, maka berdasarkan LP 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut. 2/3. Kita lihat lagi. Dua anaknya kan. 2/3 itu kan 1/3 ditambah 1/3 ya. Ya, ini kalau ditambahkan jadi 2/, benar ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika meninggal 3 orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP 3/4 dari bagian ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. 3/4. Untuk ahli waris dalam garis ke atas, orang tua, kakek, nenek pewaris, besarnya LP menurut ketentuan pasal 915 KUH Perdata selamanya setengah dari bagian menurut undang-undang. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini syarat sebagai ahli waris. Jadi menerima waris itu ternyata ada syaratnya. Enggak ujuk-ujuk bapaknya meninggal terus dia jadi ahli waris. Enggak, ada syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, yang pertama, masih hidup pada waktu warisan terbuka atau dibagikan. Maksudnya seperti ini. Oke. Kita bilanglah yang meninggal ibu ya, jangan ayah terus yang meninggal ya. Ini yang meninggal ibu. Ibunya meninggal pada tahun 2024. Oke? Kemudian dia memiliki anak, anaknya X1, X2. X1 ternyata lebih dahulu meninggal daripada ibu di tahun 2021. Nah, pertanyaannya kira-kira siapa yang akan dapat warisan? Kalau dari menurut undang-undang katanya harus masih hidup. Siapa yang menerima waris? Ya, ayah dan anaknya X2. Karena X1 sudah meninggal, kan nggak mungkin orang meninggal dikasih warisan kan? Kemana warisannya? Kan gitu. Kemudian yang kedua, bukan orang yang dinyatakan undang-undang sebagai tidak patut menerima warisan. Itu maksudnya adalah ketika dia mencoba untuk membunuh atau mengancam. Pernah nggak dengar saat ini ada anak yang membunuh orang tuanya karena pewarisan? Pernah dengar kan? Nah, oke. Jadi seperti itulah ya. Kemudian yang terakhir, tidak menolak waris. Boleh nggak warisan ditolak? Ya boleh-boleh aja. Misalnya ada anak, saya nggak mau menerima warisan orang tua saya. Ketika dia menolak waris, maka dia menolak hutang. Tapi ketika dia menerima waris, maka dia juga menerima hutang. Oke. Sampai sini ya sudah cukup paham ya. Jadi hari ini hanya saya memberi pengantaran saja. Nanti di next berikutnya kita akan membahas ahli-ahli waris itu apa-apa aja menurut KUH Perdata. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Oke, silakan. Bagian. Apakah itu harta dari pewaris yang telah meninggal harus bagikan semuanya? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau ditanya, apakah semua harta yang ditinggalkan ahli waris itu dibagikan semuanya? Nah, jadi di dalam pewarisan itu ada konsep harta. Harta itu ya, saya buat ya di sini. Harta itu selama jadi gini. Ayah, ibu ini melakukan perkawinan, maka ini disebut harta perkawinan. Nah,
harta perkawinan ini kan berarti setengahnya punya ayah, setengahnya punya ibu, ya. Jadi ketika meninggal si ayah, berarti berapa warisannya? Setengah lagi dibagi nggak? Nggak, itu milik ibu. Jadi yang dibagi adalah setengahnya saja. Jadi gitu. Jadi jangan kalian pikir orang tua kalian punya harta ini kita bilang 1 miliar. Tiba-tiba meninggal ayah kita, udah 1 miliar itu bagi. Enggak. Keluarkan dulu setengah harta ayah, setengah harta ibu. Siapa yang meninggal? Ayahnya, berarti ayah yang dibagi. Nah, berarti hanya 500 juta itu yang dibagi. Sisanya untuk ibu. Apakah ibu dapat dari harta ayah? Dapat. Berapa porsinya? Setengah. Kalau ini anaknya 2 setengah-setengah, berarti dia dapat 250 juta, 250 juta. Jadi seperti itu ya. Oke. Yang kedua, ada yang mau ditanya kira-kira? Itu apa perbedaan antara ahli waris berdasarkan diwaris berdasarkan suksesi? Oke. Nah, tadi ada ditanya, apa sih perbedaan ahli waris berdasarkan testamen dan ahli waris berdasarkan ab intestato ya? Jadi, tadi sudah saya bilangkan bahwa ahli waris itu ada 2, bukan ahli waris, menerima waris tepatnya. Ada yang menerima waris karena pewarisan, karena hubungan darah, misalnya ibu, ayah, anak, paman, bibi, itu garis keturunan ke atas dan ke bawah serta ke samping, ya, itu disebut ab intestato. Ada ahli waris yang di luar ini, ya, yang di luar ini adalah ahli waris testamen, itu dengan cara wasiat. Di mana bisa dibuat wasiat? Di kantor notaris, ya. Pergi karena, jadi kalau kalian nanti sudah kaya, ya, pingin kira-kira daripada nanti anakku bergaduh-gaduh, buat wasiat, boleh ke anak diwasiatkan, tapi ingat tidak boleh melebihi dari 1/3 yang boleh dibagikan. Ingat ya, ahli waris ab intestato yang sudah dijamin oleh undang-undang ibu, ayah, anak itu tidak boleh kurang jatahnya. Karena itu sudah dijamin oleh undang-undang, ya. Jadi nanti setelah belajar ini, kalian juga bisa tahu apakah di hukum Islam ada seperti itu? Ada. Namanya ahli waris jawil furu', artinya yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kemudian ada nanti namanya ahli waris asobah yang menghabiskan sisanya. Makanya pernah dibilang gini, enaklah anak laki-laki lebih banyak jatahnya daripada anak perempuan. Kenapa konsepnya seperti itu? Ya, nanti akan dipelajari di hukum waris Islam. Ternyata laki-laki dan perempuan itu merupakan asobah atau penghabis sisanya. Jadi dibagikan dulu jawil furu'nya, nanti sisanya dibagikanlah ke asobah. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Lain lagi nanti dengan konsep apa? Hukum adat, ya. Nah, kita di Medan ini kita tahu hukum adat Batak itu lebih keras. Laki-laki lebih banyak dapatnya, perempuan dapat enggak, kata orang Batak. Begitu kan? Nah, jadi seperti itu ya. Oke, adik-adik, karena waktunya sudah habis, saya mohon minggu depan mohon dipelajari tentang ahli waris ab intestato, ya. Jadi coba dicari dulu seputar bahannya, nanti coba kumpulkan dulu di internet seputar siapa sih masuk golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Kemudian boleh nanti masing-masing ya di antara kalian untuk mencari jurnal-jurnal seputar pembagian waris, ya. Ada nanti pembagian waris untuk anak yang diakui, nanti ada di Istilah Hukum Perdata. Kemudian nanti yang paling yang paling krusial saat ini, gimana tiba-tiba dia berbeda agama berkawin nanti, ya. Yang satu menggunakan hukum Islam, yang satu menggunakan hukum perdata, tiba-tiba melebur ini jadi satu. Nanti boleh cari, nanti kita akan bahas di dalam ruang diskusi kita nanti ya, secara berkelompok. Saya rasa cukup sekian dulu, sampai jumpa di minggu depan.